Hai, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit dari sejarah energi nuklir dan juga beberapa reaktor yang digunakan untuk energi nuklir. Pertama-tama, pada tahun 1789 itu ditemukan uranium oleh Martin Klaproth, yaitu seorang saintis berkebangsaan Jerman. Yang kedua, selanjutnya 1895 yaitu penemuan sinar X oleh Wilhelm Röntgen yang sampai sekarang masih sangat dibutuhkan di berbagai aspek, berbagai bidang. Lalu pada tahun 1896 ada penemuan sinar alfa dan beta yang ditemukan oleh Henry Becquerel. Fenomena ini pada tahun yang sama 1896 oleh Pierre dan Marie Curie waktu itu melihat fenomena yang ditemukan oleh Henry Becquerel ini dan menamakannya atau memberi nama radioaktivitas untuk fenomena tersebut. Nah, 1938 mulai ini ada inisiasi penelitian mengenai inti dari uranium. Nah, selanjutnya tahun 1939 dari situ mulai dikembangkan bom atom ya pada masa-masa perang sekitar 1939 sampai 1945 untuk kebutuhan perang. Selanjutnya pada tahun 1941 ada istilahnya Project Manhattan oleh Oppenheimer yang berkaitan dengan pengembangan bom atom tersebut. Pada tahun 1942 tercatat bahwa ini itu reaksi fisi berantai bisa kita kontrol. Selanjutnya ada juga reaktor nuklir pertama yang dinamakan CP1 pada tahun tersebut. Nah, pada tahun 1945 ada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki di mana ada dua bom atom yang diledakkan di kedua kota tersebut pada 1945. Pada tahun yang sama mulai ada inisiasi untuk memanfaatkan energi nuklir tadi untuk dikembangkan lagi untuk listrik ataupun sebagai bahan bakar atau penggerak kapal. Selanjutnya pada tahun 1949 ada pengembangan bom atom lagi atau senjata nuklir oleh Uni Soviet. Pada tahun 1953 ada program Atoms for Peace yang diusulkan oleh Presiden Eisenhower, Presiden Amerika Serikat waktu itu, ketika beliau sedang berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Lalu pada tahun 1955 ada First US Nuclear Submarine, yaitu kapal selam yang Amerika Serikat bertenaga nuklir. Pada tahun 1956 mulai fokus untuk pengembangan PLTN atau pembangkit listrik. Nah, selanjutnya saya akan membahas nuclear power di seluruh dunia. Nah, waktu itu sekitar Januari 2006 ada sekitar 443 reaktor nuklir yang beroperasi di seluruh dunia. Sekitar 30 negara yang memanfaatkan nuklir. Nah, dan 16% dari energi di seluruh dunia itu di-provide oleh energi nuklir pada tahun 2003. Nah, di bawah ada persebarannya. Selanjutnya, klasifikasi reaktor nuklir. Yang pertama dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan perbedaan spektrum energi neutron. Nah, dari sini ada yang namanya reaktor cepat dan juga reaktor termal. Nah, kedua ada berdasarkan jenis material yang digunakan. Material ini digunakan sebagai moderator dan juga pendingin reaktor tersebut. Yang pertama ada Magnox, yang kedua adalah AGR, yang ketiga LWR, yang keempat HWR, RBMK, dan HTGR. Yang ketiga berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ini dapat dibagi lagi menjadi yang pertama reaktor reset, dan yang kedua converter, dan yang ketiga adalah reaktor daya atau power. Nah,
ini jenis-jenisnya ya, persentasenya. Nah, selanjutnya ada evolusi dari reaktor daya atau power dari si PLTN. Yang pertama ada generation 1, yaitu early prototype waktu itu ya, tahun 1950 sampai 1960. Lalu ada generasi kedua tahun 70 sampai 80. Ini tuh yang banyak dipakai sekarang atau today's operational reactors, berupa BWR atau PWR atau CANDU di Kanada dan lain-lain. Yang ketiga, generasi 3, yaitu ada jenis ABWR, APWR. Ini tuh di-approve sekitar tahun 1990-an dan ada beberapa yang udah dibangun di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada Generation 3+. Generation 3+ ini generasi 3 yang dikembangkan lagi. Nah, untuk sekarang desain-desainnya ini masih dalam proses approval. Nah, yang contohnya adalah Pebble Bed Reactor. Nah, lalu ada Generation 4 atau generasi 4. Ini rencananya akan dideploy sekitar tahun 2030. Itu harus bersifat economical, harus bersifat aman, harus punya sifat limbah yang diminimalisir, dan yang terakhir adalah reduced proliferation. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.